Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masrin. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran abad ke-21 guna untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi belajar jurusan bimbingan dan konseling Universitas Lambung Mangkurat. Dimana kita tahu bahwa pada abad ke-21 merupakan abad di mana teknologi berkembang begitu pesat. Setelah berjalan selama 20 tahun, teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Pada abad ini pula mulai dikenal istilah media sosial seperti Friendster, Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak yang lainnya. Nah, hal ini juga berdampak pada sistem pembelajaran peserta didik. Maka muncullah istilah pembelajaran abad ke-21. Untuk lebih jelasnya, kita simak dalam pembahasan video berikut. Baik, sekarang kita akan membahas tentang pembelajaran abad ke-21 untuk mengetahui tentang apa sih pembelajaran abad ke-21 itu dan bagaimana pembelajaran abad ke-21 itu. Baik, langsung saja mungkin kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran abad ke-21, di mana pembelajaran abad ke-21 merupakan pembelajaran yang menggabungkan kecakapan literasi, kemampuan pengetahuan, keterampilan, perilaku, serta penguasaan teknologi. Artinya di abad ini peserta didik tidak hanya dituntut untuk mahir dalam ilmu pengetahuan, lebih dari itu peserta didik juga harus terampil dalam menggunakan teknologi, menjadi insan literate, serta berakhlak yang baik. Itulah mengapa kompetensi yang harus dimiliki di abad 21 ini disebut sebagai 4C, yang mencakup creativity and innovation, collaboration, communication, and critical thinking and problem solving. Pembelajaran di abad ini harus berbasis HOTS atau High Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Baik, selanjutnya kita akan melangkah kepada pengertian menurut para ahli. Di sini ada beberapa ahli yang menerangkan mengenai pembelajaran abad ke-21. Yang pertama yaitu Galbraith, di mana dia menyatakan bahwa pembelajaran abad ke-21 merupakan pembelajaran yang menggunakan pendekatan campuran antara pendekatan belajar dari guru, belajar dari siswa lain, dan belajar pada diri sendiri. Yang kedua yaitu Rusman, di mana menurut Rusman, pembelajaran abad ke-21 ini guru harus kreatif dan dapat mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya komputer, dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu menurut Rohim, Bima, dan Julian, di mana mereka menyatakan bahwa pembelajaran abad ke-21 merupakan pembelajaran yang memperhatikan 4 hal, yaitu meliputi tugas guru sebagai perencana pembelajaran, memasukkan unsur HOTS, penerapan pola pendekatan dan model pembelajaran yang bervariasi, serta integrasi teknologi sekolah. Bahasan berikutnya yaitu ciri pembelajaran abad ke-21. Ciri pembelajaran di setiap abad tentu disesuaikan dengan perkembangan zaman di abad tersebut. Lantas bagaimana sih ciri-ciri pembelajaran abad ke-21? Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Dimulai dari yang pertama yaitu selalu melibatkan aspek keterampilan abad ke-21 dalam menyelesaikan setiap permasalahan di ranah global. Yang kedua, selalu berkolaborasi dalam belajar dan bekerja dengan beragam individu dari berbagai suku, etnis maupun agama. Yang ketiga, mengedepankan sikap saling menghormati dan dialog terbuka dengan komunitas. Yang keempat, penanaman nilai integritas di tengah keberagaman bangsa dan budaya sebagai bentuk keberagaman masyarakat global. Dan yang kelima, yaitu pembelajaran harus dipusatkan pada peserta didik. Selanjutnya, kita akan ke model pembelajaran abad ke-21, di mana model pembelajaran abad 21 ini dibuat untuk memaksimalkan potensi yang ada pada peserta didik di tengah tantangan global seperti sekarang ini. Sebenarnya apa-apa saja sih model pembelajaran pada abad ke-21? Baik, saya akan menjelaskannya lagi, bahwa yang pertama yaitu model pembelajaran based learning, di mana model pembelajaran ini peserta didik itu dituntut untuk aktif dalam proses pemecahan masalah yang dilakukan secara ilmiah. Masalah yang diangkat haruslah masalah yang dekat dengan kehidupan peserta didik di abad ke-21 ini. Agar tujuan pembelajaran bisa tercapai, peserta didik diberi kesempatan untuk bertukar pendapat dengan peserta didik yang lainnya. Terus yang kedua yaitu model project based learning.
di mana model pembelajaran ini menekankan pada kemampuan peserta didik dalam menciptakan suatu karya sebagai bentuk solusi atas suatu permasalahan. Pembelajaran dilakukan secara kolaboratif sehingga peserta didik akan memahami tujuan pembelajaran. Dengan demikian, guru dan peserta didik harus memahami pentingnya 4C dalam pembelajaran abad ke-21. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran abad ke-21. Pada pembelajaran abad ke-21 ini bisa diimplementasikan dalam beberapa metode pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu SGD atau Small Group Discussion, di mana SGD ini merupakan metode pembelajaran yang mengelompokkan peserta didik dalam grup-grup kecil yang berisi 4-6 anggota. Hal ini bertujuan untuk melatih peserta didik agar saling bertukar ide atau gagasannya, sehingga setiap peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari pembelajaran yang dilakukan. Pada metode pembelajaran ini, guru hanya berperan sebagai pengarah serta pendamping. Yang kedua yaitu RPL atau Role Play and Simulation Learning, di mana RPL adalah metode pembelajaran yang melibatkan peran serta peserta didik dalam menyampaikan materi dalam bentuk acting. Dalam berakting, peserta didik ditekankan untuk memanfaatkan teknologi yang telah ada. Misalnya saja memperagakan kisah terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu. Nah, peserta didik bisa memperagakannya dalam bentuk video. Kemudian video bisa ditayangkan di depan kelas. Baik, selanjutnya kita akan ke pembahasan yang terakhir, yaitu contoh pembelajaran abad ke-21, di mana di sini saya akan mengambil sebuah contoh, semisal peserta didik itu diminta untuk membuat pupuk berbahan dasar sampah organik sebagai pupuk alternatif yang ramah lingkungan. Adapun langkah-langkah penerapannya berkaitan dengan pembelajaran abad ke-21 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan pemahaman terkait masalah utama yang melatar belakangi pembuatan pupuk alternatif berbahan organik. Misalnya saja meningkatnya kasus pencemaran tanah akibat pemakaian pupuk kimia secara berlebihan. Yang kedua yaitu guru membimbing peserta didik dalam menentukan alur kerja serta rencana pembuatan produk. Yang ketiga yaitu guru membimbing peserta didik untuk membuat jadwal pengerjaan tugas, mulai menyusun alur kerja, persiapan barang, sampai mendapatkan hasil. Kegiatan pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena proses pembuatan pupuk tidak bisa selesai hanya dalam satu kali pertemuan. Yang keempat yaitu jika tiba jadwal presentasi, setiap kelompok harus mempresentasikan proses pembuatan pupuk di depan kelas. Dalam hal ini, kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya terkait pembuatan pupuk tersebut. Yang kelima yaitu guru memberikan penilaian terkait hasil yang diperoleh oleh setiap kelompok. Dan yang keenam yaitu guru mengadakan evaluasi terkait pembuatan pupuk alternatif berbahan dasar sampah organik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini tentang pembelajaran abad ke-21. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran abad ke-21 adalah di mana pembelajaran abad ke-21 ini menekankan adanya perubahan pemikiran serta perilaku peserta didik agar selalu peduli dengan masalah di lingkungannya. Caranya dengan selalu berpikir kritis dan berorientasi pada pemecahan masalah, kreatif, berkolaborasi dengan sesama, dan selalu menjalin komunikasi dengan lingkungan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.